wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendaknya lah saya pribadi dapat bisa memulai presentasi ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tetapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan dan hanya harapan tanpa adanya kepastian. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika sebagai mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum semester 1 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM 1043, yang mana dosen pengampu saya ialah Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MM MH, mata kuliah Pancasila. Adapun mengapa saya berada di sini sekarang, yaitu untuk memenuhi tugas pembuatan video terkait ulangan tengah semester. Berbicara tentang Pancasila, Pancasila memiliki arti bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita, sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pancasila tak hanya menawarkan paradigma politik, tetapi juga nilai-nilai moral yang melingkupi keberagaman kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan demokrasi adalah perbedaan yang mampu merampas martabat seseorang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kasus penistaan agama, yang dimana salah satu kasus ini terdapat unsur Pancasila, yaitu sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Terdakwanya yaitu Ahok. Penyelidikan bermula dari ucapan Ahok yang menyebutkan surat Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Atas ucapan Ahok inilah Polri telah menerima 14 laporan polisi terhitung mulai tanggal 6, 7, 9, sampai dengan 12 Oktober 2016. Dengan laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, kasus penistaan agama dengan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok yang tertuang dalam putusan nomor 1532-B/2016/PN Jakarta Utara. Ahok didakwa atas penistaan dengan melanggar pasal 156A KUH Pidana terhadap perkataan yang mana terdakwa mengatakan, "Maka kamu enggak memilih saya," serta kata dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51 yang kemudian diulang dengan bahasa yang berbeda, yakni dibodohi. Pengadilan Negara Jakarta Utara menyatakan bahwa Ahok bersalah untuk pasal penistaan agama dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Berikut adalah contoh kasus yang berkaitan dengan sila pertama, yang dimana adalah penistaan agama dari salah satu politikus di Indonesia yang bernama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. Sila pertama sendiri memiliki arti yaitu 1. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. 2. Toleransi beragam. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. 3. Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus,
mengedepankan nilai-nilai kebaikan, dan berbuat baik kepada sesama. 4. Membantu sesama dalam kesulitan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata dari kasih sayang dan kasih kepada sesama manusia sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. 5. Menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Demikianlah presentasi saya yang dimana membahas kasus yang mengenai penistaan agama oleh salah satu seorang politikus di Indonesia. Baiklah, sebelum saya benar-benar mengakhiri pembahasan maupun video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk bisa dan marilah bergabung serta belajar bersama kami di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat maupun tindakan yang kurang menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak atau Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.